Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini ada dalam segmen Alaming Lelembut, di mana saya akan membacakan kisah nyata yang pernah dialami seseorang bersinggungan langsung dengan alam lelembut ataupun makhluk gaib. Kisah kali ini dialami oleh seseorang, sebut saja namanya Putra. Dia mengalami banyak kejadian mistis ketika bekerja di sebuah taman bermain di sebuah kota besar, yang tentunya tidak dapat kita sebutkan namanya ya, yang ternyata berkaitan dengan masa lalu dari tanah sebelum dibangun taman bermain tersebut. Seperti apa ceritanya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Ini merupakan kisah nyata. Saya pengusaha kuliner di sebuah kota kecil perbatasan Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana pengusaha lainnya, salah satu hal yang harus ditangani adalah soal karyawan. Sudah 4 kali berganti karyawan di bagian yang job desk-nya menangani langsung konsumen. Saya menyebutnya karyawan bagian depan. Artinya simpel saja, kebalikan dari karyawan bagian belakang yang menangani urusan dapur. Saat karyawan terakhir menunjukkan performa yang kurang memuaskan, maka saya bermaksud hendak menggantinya. Sebagai calon penggantinya, salah seorang karyawan bagian dapur merekomendasikan tetangga rumahnya yang katanya belum lama pulang dari sebuah kota setelah bertahun-tahun merantau bekerja. Alasan utamanya kembali pulang kampung adalah karena pandemi COVID-19. Setelah melewati proses yang tidak serumit melamar pekerjaan di kantoran, maka resmilah saya mempunyai karyawan bagian depan yang baru. Namanya Putra, seorang laki-laki tentunya. Saat tulisan ini dibuat, usianya 28 tahun. Dia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Adiknya yang kedua laki-laki, si bungsu perempuan. Keluarganya dari kalangan yang sangat sederhana. Maka itulah orang tua hanya sanggup menyekolahkan Putra sampai lulus SD saja. Saat usianya 19 tahun, dia memutuskan ingin merantau ke kota mencari pekerjaan untuk membantu kondisi keluarganya. Dia juga berpikir untuk membantu biaya sekolah adik-adiknya agar tidak seperti dia yang hanya lulusan SD. Gayung bersambut, melalui teman kenalannya dari Facebook, Putra mendapatkan ajakan bekerja di tempat si kenalan Facebooknya bekerja. Nama kenalannya itu Masto. Masto bekerja di satu wahana, sebuah tempat rekreasi di sebuah kota, di bagian yang merawat taman dan kebunnya. Putra mulai semakin cair dengan saya sebagai atasannya setelah sekitar 3 minggu bekerja di tempat usaha saya. Saat tidak terlalu sibuk, kami mengobrol tentang hal-hal di luar pekerjaan di usaha kuliner saya. Jadi kamu berapa lama bekerja di Hip Hip Hura, Put? Catatan ya, Hip Hip Hura akan saya gunakan untuk menggantikan nama tempat wisata yang dimaksud dalam cerita ini, untuk menjaga kerahasiaan tempat wisata yang dimaksud. Jadi pendengar harap maklum ya. Saya kerja di sana sejak tahun 2013 sampai 2018, 6 tahunan pak, jawabnya. Sebagaimana dikisahkan sebelumnya, melalui Masto, Putra mendapatkan pekerjaan sebagai tukang kebun di Hip Hip Hura. Dia merasa bersyukur bisa diterima bekerja di sana, mengingat ijazahnya hanya lulusan SD. Putra tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia bekerja dengan giat dan rajin. Ternyata hal itu mendapatkan perhatian dari manajernya. Dalam waktu 3 bulan, Putra jabatannya dinaikkan menjadi pengawas bagian perkebunan. Artinya, ketika masuk bekerja, Putra masih selevel dengan Masto. Saat dia diangkat menjadi pengawas, otomatis menjadi atasan Masto. Hal itu menimbulkan kedengkian di hati Masto. Putra yang saat itu pertama kali ke kota tersebut, lalu bekerja di Hip Hip Hura selama 3 bulan, tinggal bareng di kontrakan Masto. Atas keadaan tersebut, Masto mengusir Putra. Mulai sekarang, saya nggak pernah kenal sama kamu. Kamu pergi dari sini, cari tempat lain, kata Masto. Dari situ Putra akhirnya keluar masuk rumah kontrakan petak, terhitung sebanyak 3 kali. Karena gajinya tidak cukup untuk membayar kontrakan,
karena dia harus mengirim uang juga ke kampungnya. Sebenarnya saya dapat kontrakan yang rada murah, tempatnya di dekat rel kereta api, tapi di situ tetangga kontrakan saya kebanyakan orang-orang buangan, terang Putra. Orang-orang buangan gimana maksudmu? Tanya saya. Itu Pak, banyak waria, pekerja seks komersial, sama preman-preman. Saya was-was Pak, mana barang saya juga ada yang dicuri pas saya tinggal bekerja. Putra menceritakan keluh kesah keluar masuk kontrakannya kepada rekan kerjanya. Sampai-sampai kondisi Putra itu diketahui juga oleh manajernya. Put, saya dengar kamu pindah-pindah kontrakan ya? Gimana kalau kamu tinggal aja di sini? Tanya si manajer sambil menawarkan Putra tinggal di lingkungan hip hip hura. Memang sebenarnya ada ruangan di lantai 2 untuk para karyawan bagian taman dan kebun yang sangat layak digunakan untuk tempat tidur. Meski sebenarnya peruntukannya untuk selain pakaian juga loker untuk menyimpan barang karyawan. Tentu saja tawaran itu diterima Putra. Putra berpikir akan bisa lebih hemat uang karena tidak ada pengeluaran sewa kontrakan dan transportasi. Kamar mandi dan dapur juga tersedia. Di hip hip hura juga terdapat kebun sayur dan kolam ikan mas dan juga nila. Ikannya boleh diambil asal tidak berlebihan. Sempurna, pikir Putra. Jam operasional hip hip hura pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Setelah itu tentu saja karyawan pulang ke tempat tinggalnya masing-masing. Memang tidak semua karyawan tenggo alias jam 4 sore langsung pulang. Ada saja karyawan yang menghabiskan waktunya lebih dahulu di hip hip hura. Tapi banter paling lama hanya sampai pukul 9 malam. Hip hip hura sebenarnya salah satu wahana tempat wisata yang sangat luas. Petugas security hanya berjaga di pos bagian depan atau gerbang keluar dari tempat wisata. Maka itulah, di atas pukul 9 malam, Putra benar-benar sendirian di hip hip hura. Hari dan malam pertama dilewati tanpa ada hambatan apa-apa. Putra bisa tidur dengan pulas dan bangun esok paginya dengan segar. Namun saat malam kedua lah Putra mulai merasakan ada sesuatu yang tidak lazim di tempat tinggalnya. Sebelum lanjut ke cerita, saya akan sedikit mendeskripsikan wahana hip hip hura. Konsep wisata di hip hip hura adalah ekoturisme. Di dalamnya para wisatawan akan mendapatkan edukasi agrikultur. Sasaran utama wisatawan adalah anak-anak pelajar sampai tingkat pendidikan SMP. Di sana mereka bisa bermain sambil belajar bercocok tanam dan berternak. Maka itulah, di dalam wahana hip hip hura terdapat kebun sayur-sayur, lahan sawah meskipun hanya sepetak, dan juga beberapa hewan peternakan seperti ayam, domba, kelinci, bahkan kerbau. Burung-burung juga menjadi koleksinya. Suasananya sangat rimbun dan teduh saat siang hari karena terdapat juga pohon-pohon besar seperti beringin, kelapa, bambu, dan pohon-pohon lainnya. Bisa dibilang hip hip hura seperti hutan mini. Sarana kantor, ruang edukasi dan gudang peralatan berada di tengah-tengah wahana. Terdapat musola berbentuk gazebo dan saung tidak jauh darinya. Untuk para wisatawan berjalan mengitari seluruh wahana hip hip hura dipasangi paving block. Pihak hip hip hura juga menyewakan sepeda ontel apabila wisatawan enggan berjalan. Tempat tinggal Putra selama menetap di hip hip hura adalah satu lokasi dengan kantor. Artinya Putra tinggal di tengah-tengah hutan. Malam Kamis itu, hip hip hura sudah sepi. Semua karyawan sudah pulang. Tinggallah Putra sendirian. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Saat menonton televisi, dia merasa lapar. Beranjaklah dia ke dapur kantor, atau bahasa kerennya pantry, yang berada di bawah. Putra bermaksud hendak memasak mie instan. Supaya mie rebusnya lebih nikmat, terpikir olehnya dibubuhi cabai segar dan ditambah daun sawi. Kebun cabai dan sawi berada beberapa meter dari kantor. Untuk itu, Putra harus keluar menuju kebun. Dia berjalan menyusuri paving block. Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang dari biasanya sampai-sampai menggoyangkan batang pepohonan. Seolah pepohonan itu menarikan semacam gerakan ritual. Bunyi dedaunan juga ranting saling bergesekan terdengar. Di antara bebunyian itu, telinga Putra menangkap bunyi sapu lidi, seperti ada yang menyapu. Siapa yang menyapu malam-malam? Terbersit pertanyaan dalam benak Putra. Dia menoleh ke sekeliling, tapi tidak ada siapapun. Lalu dia berpikir, cuma perasaanku aja. Tiba di kebun cabai, dia mulai memetik beberapa buahnya. Bunyi sapu lidi terdengar lagi.
Bahkan kali ini lebih dekat. Putra berhenti memetik lalu melihat sekeliling. Suara sapu hilang. Bulu kuduk Putra berdiri. Dia merasa ada seseorang atau sesuatu selain dirinya ada bersamanya. Kemudian Putra segera beranjak dari kebun cabai, tidak lagi memperdulikan daun sawi yang belum sempat ia petik. Namun dia waspada, berjalan mundur perlahan. Dan saat berjalan mundur, baru beberapa langkah dia bertabrakan dengan seseorang. Putra menoleh. Ternyata dia bertabrakan dengan punggung seseorang. Sosok wanita parubaya, bisa dibilang nenek-nenek. Terbersit di pikiran Putra, nenek itu adalah Bu Nur. Bu Nur, sapa Putra. Bu Nur adalah petugas kebersihan lingkungan sekitar kantor. Tapi bukannya Bu Nur udah pulang dari tadi, pikirnya. Lagi pula, Bu Nur saat bekerja selalu mengenakan seragam khusus personel bagian kebersihan. Sedangkan sosok nenek-nenek yang ditabraknya memakai pakaian atasan model kebaya, namun terlihat sudah usang kehitaman. Bawahannya memakai kain yang juga terlihat usang. Putra tersadar itu bukan Bu Nur. Lalu dia mundur mengambil jarak sekitar 3 langkah dari sosok nenek-nenek itu. Nenek siapa? Kok malam-malam di sini? Putra bertanya sambil gemetaran. Namun dia mencoba menguasai dirinya. Yang ditanya diam tidak bergeming. Nek, sapa Putra lagi. Sosok nenek itu perlahan membalik badannya menghadap ke arah Putra. Astagfirullah, teriak Putra. Lalu dia jongkok menyembunyikan wajah dengan memeluk kedua dengkulnya. Sosok nenek yang dilihat Putra, wajahnya gosong melepuh seperti terbakar di bagian wajah kiri. Bola matanya sudah tidak ada. Sedangkan bagian wajah kanan masih terlihat utuh. Matanya nampak besar melotot menatap Putra. Mata itu seperti hendak keluar dari kelopaknya. Rambutnya disanggul dan putih beruban. Ada apa kesini? Mau apa? Tolong jangan nunjukin seperti ini ke saya. Saya di sini niatnya hanya kerja, kata Putra mencoba mengajak bicara sosok nenek-nenek itu sambil tetap menutup wajah dengan kedua dengkulnya. Tubuh Putra gemetar hebat saking ketakutannya. Tidak terdengar jawaban atau reaksi apapun dari nenek itu. Beberapa saat kemudian, Putra memberanikan diri membuka matanya. Ternyata nenek itu sudah tidak ada di hadapan Putra, hilang begitu saja. Putra mengambil langkah 1000, lari terbirit-birit langsung menuju ke ruang atas. Putra merasa lemas, lalu dia pun tertidur atau mungkin juga pingsan karena syok. Saat dia terbangun, ternyata hari sudah subuh. Saat jam kerja, Putra menceritakan pengalaman semalam kepada rekan kerjanya, Anton namanya. Anton sudah lebih dulu bekerja di Hip Hip Hura selama 2 tahun lebih dari Putra. Sebenarnya Put, waktu Pak Rudi nawarin lo tinggal di sini, gue pengen nahan lo, tapi lo kayaknya yang antusias gitu. Lagian gue juga tahu sih masalah keuangan lo. Jadi gue pikir ya udahlah, mudah-mudahan lo nggak kenapa-napa. Nggak taunya, kata Anton setelah mendengar penuturan Putra. Kenapa Ton? Kasih tahu gue dong, ada apa? Pinta Putra. Sebenarnya sebelum lo juga ada karyawan yang pernah tinggal di sini, namanya Budi, papar Anton. Lalu dia melanjutkan. Setelah seminggu dia tinggal, ada kecelakaan. Dia jatuh dari lantai 2. Terus dia... Kenapa dia Ton? Tanya Putra memburu. Dia meninggal setelah sempat 2 hari dirawat di rumah sakit, terang Anton. Wah, itu kejadiannya kapan? Tanya Putra. Sekitar 5 bulanan yang lalu, jawab Anton. Lalu Anton menceritakan bahwa dia yang mengantar almarhum Budi ke rumah sakit. Anton sempat menunggu Budi di ruang UGD. Budi cerita ke gua kalau dia jatuh karena panik. Dia ngelihat sesuatu di tangga, terang Anton. Dia ngelihat apa Ton? Tanya Putra kali ini, nadanya bergetar, terdengar panik sekaligus penasaran. Gak jelas, katanya kayak orang, tapi kayak binatang juga, jawab Anton, dan Putra menjadi melamun. Putra juga menceritakan kejadian semalam kepada Bu Nur, orang yang semalam disangkanya sedang menyapu. Bu Nur lalu bilang, mendingan kamu jangan tinggal di sini, cuma cari mati aja. Tapi Putra berniat tetap mencoba tinggal, meski alasan sebenarnya adalah dia tidak punya pilihan. Malam-malam berikutnya, Putra terus-menerus diganggu oleh suara-suara orang yang sedang mandi sambil bersenandung di kamar mandi. Bunyi panci dan penggorengan seperti ada orang yang memasak di pantry. Juga suara bel dari sepeda ontel. Tapi sejak kejadian nenek-nenek menyapu,
dia enggan turun ke bawah. Jam 10 malam dia sudah berdiam diri di kamar atas saja. Hingga satu malam Putra terbangun. Dia merasa perutnya mules. Dia kepengen buang air besar. Dia melihat ke jam dinding. Aduh, mana masih jam 1 malam lagi, gumamnya. Putra coba mengabaikan rasa mulesnya, tapi sia-sia. Rasanya sudah di ujung. Aduh, anjrit. Terpaksa deh daripada brojol di sini, katanya lirih. Bismillah, katanya sebelum menuruni tangga. Dia mengumpulkan keberaniannya. Kamar mandi letaknya di luar, dekat dengan gudang. Sebenarnya tidak jauh dari ruang tidurnya, tapi tetap aja letaknya di luar. Tumben sepi, katanya dalam hati, karena biasanya selalu ada suara-suara aktivitas di dapur dan di kamar mandi. Putra akhirnya berhasil mencapai kamar mandi, lalu dia melaksanakan buang hajatnya. Tapi ketika hajatnya belum tuntas, perutnya masih terasa sedikit mules. Di luar terdengar lagi suara angin bertiup. Terdengar lagi suara dedaunan diterpa angin dan batang juga ranting pohon yang saling bergesekan. Lalu terdengar suara, seperti suara benda jatuh atau seperti suara kelapa yang jatuh ke tanah. Putra memasang kupingnya mendengar suara itu dari dalam kamar mandi. Kayaknya kelapa pada jatuh deh, pasti kena angin. Begitu Putra menduga. Ada beberapa pohon-pohon kelapa yang ditanam sekitar 10 meter di depan kamar mandi. Tapi kemudian dia ingat bahwa pohon-pohon kelapa di kebun Hip-Hip Hura tidak sedang berbuah. Keringat mulai keluar dari keningnya. Pikirannya mulai gelisah. Ya Allah, apalagi itu, katanya lirih. Lantas dia menyudahi kegiatan buang hajatnya. Dan suara itu terdengar lagi. Perlahan Putra membuka pintu kamar mandi. Dia melihat ada sesuatu berbentuk bulat-bulat seperti berserakan di dekat pohon kelapa. Dalam keremangan, dia mencoba menegaskan pandangan pada benda bulat yang berserakan dekat pohon kelapa. Ya ampun, teriak Putra ngeri. Yang dikira Putra kelapa yang berjatuhan ternyata kepala-kepala manusia. Kepala-kepala yang tertebas pisah dari tubuhnya. Putra berlari, bermaksud hendak ke arah kamarnya yang hanya sebelokan ke kanan. Namun dia menghentikan langkah seribunya. Ada sesuatu yang seolah menghadangnya. Putra tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sesosok tubuh tanpa kepala berjalan tertatih-tatih. Tangan kirinya membawa kepalanya sendiri dengan menjambak rambutnya. Sosok itu berjalan tertatih karena pergelangan kaki kanannya terikat rantai dengan bandul bola besi seukuran bola kaki. Pakaian sosok itu koyak-koyak seperti habis dicambuk habis-habisan. Putra berteriak ketakutan. Dia tersungkur dengan posisi duduk. Dia mencoba bangkit, namun kedua lututnya lemas. Akhirnya dengan segenap kekuatan yang masih ada, dia berhasil berdiri. Kemudian dia mencoba berlari sambil terhuyung-huyung ke arah sebaliknya yang menuju arah kebun. Baru berlari beberapa meter, kembali larinya terhenti. Lagi-lagi ada sosok yang menghadangnya. Mirip dengan sosok tanpa kepala tadi. Sosok berjalan tertatih karena menyeret rantai berbandul bola besi. Namun yang satu ini, kepalanya masih menempel dengan tubuhnya. Rambutnya panjang, tapi tidak bisa dipastikan itu sosok perempuan atau laki-laki. Wajah sosok itu hancur seperti habis diseret di aspal. Daging-daging wajahnya koyak, kedua bola matanya terlihat menggantung pada seutas urat. Putra teriak lagi. Yang terfikir oleh Putra saat itu adalah segera keluar dari wahana Hip-Hip Hura saat itu juga. Meski sulit karena kedua lututnya lemas, tetapi Putra berlari sekuatnya. Putra terpaksa berlari melewati sosok berwajah koyak karena itu satu-satunya akses menuju gerbang depan pintu keluar wahana. Saat berlari, beberapa kali ia tersungkur karena takut bukan kepalang. Putra melewati pos satpam utama di gerbang depan tempat rekreasi itu. Petugas security terperangah melihat Putra berlari terbirit-birit pada waktu dini hari. "Hei Mas Putra, ada apa?" panggil security yang mengenali Putra. Namun Putra mengabaikannya, terus saja berlari. Akhirnya Putra menghentikan larinya di sebuah halte bis. Dia lantas duduk pada bangku halte mencoba menenangkan diri. Nafasnya masih terengah-engah. Tubuh beserta pakaian basah oleh peluh sendiri. Tak berapa lama kemudian, dia mulai bisa mengatur nafasnya. Namun dia menangis sejadi-jadinya meratapi apa yang sudah terjadi pada dirinya. Kenapa aku harus ngalamin ini? Pertanyaan dalam benaknya. Inginnya Putra berhenti bekerja di Hip-Hip Hura dini hari itu juga.
Tapi saat dia mulai bisa berpikir jernih, terlintas bayangan wajah ibu bapaknya di kampung yang sedang menunggu kiriman uang darinya. Lalu dia terbayang wajah kedua adiknya yang biaya sekolahnya juga dari hasil jerih payahnya. Saat azan subuh berkumandang, Putra kembali lagi ke tempat wisata tersebut, lalu masuk kembali ke wahana hip hip hura. Dia sudah menguasai diri kembali, dan dia sudah bertekad akan bertahan demi keluarganya di kampung. Saat bekerja, kali ini dia tidak bercerita kepada siapapun pengalamannya semalam, meskipun Anton menanyakannya karena mendapatkan info dari security gerbang depan yang melihatnya lari terbirit-birit dini hari tadi. Putra cuma menjawab, "Gak apa-apa." Malamnya Putra tertidur sangat pulas karena memang kurang tidur sehari sebelumnya. Malam berikutnya pun dia lalui dengan tabah. Dia mulai terbiasa dengan situasi di hip hip hura. Gangguan-gangguan dari mereka yang tak kasat mata penunggu hip hip hura bukannya tidak ada sama sekali. Tetap ada meskipun tidak setiap malam. Putra sudah terbiasa dengan suara orang mandi sambil bersenandung di kamar mandi. Sudah terbiasa dengan aktivitas seperti ada yang memasak di pantry. Oh ya, bunyi lonceng sepeda ontel. Suatu malam, Putra tergelitik untuk mengintip ke bawah dari balkon lantai atas kamarnya saat mendengar bunyi lonceng sepeda ontel. Dan ternyata, sepeda-sepeda ontel yang disewakan itu berjalan sendiri lalu lalang. Hanya karena percaya lindungan Tuhan dan tekad demi keluarganya lah yang membuat Putra kuat bertahan di sana. Suatu sore menjelang malam, belum terlalu larut, sekitar pukul 9 malam, Putra bermaksud melaksanakan sholat isya di musola yang berada di luar. Musola di luar itu berbentuk gazebo. Di tengah sholatnya, tiba-tiba kembali angin bertiup lebih kencang dari biasanya, menggoyangkan semua pepohonan di sekitar musola. Dia tak bergeming, mencoba tetap khusyuk. Sholat isya pun tuntas juga Putra tunaikan. Lantas dia bermaksud melanjutkan dengan mengaji. Di tengah dia melantunkan beberapa ayat-ayat Al-Quran. Angin bertiup semakin kencang, menggoyangkan pepohonan lebih kuat. Putra menghentikan sejenak bacaan ngajinya, menarik nafas sebentar, lalu melanjutkan kembali mengaji. Terdengar bunyi batang pohon tidak jauh di belakang musola. Di belakang musola gazebo memang terdapat satu pohon beringin berukuran sedang. Saat itulah terjadi sesuatu yang mengejutkan Putra di tengah mengajinya. Ujung dahan beserta daun pohon beringin menyentuh pipi kiri Putra, lebih tepatnya menampar karena cukup keras. Pohon beringin itu seolah hidup, menjulurkan ujung dahannya, atau malah pohon beringin itu bergerak mendekati Putra. Pohon beringin itu seolah tidak suka mendengar lantunan ngaji dari Putra, menyuruhnya untuk berhenti. "Astagfirullah," seru Putra sambil memegang pipi kirinya. Lalu dia membalikkan posisi duduknya menghadap ke pohon beringin itu. Ia merasa bagikan sedang beradu tatap dengan sosok raksasa saja. Pohon beringin itu bergoyang-goyang pelan, seperti tertiup angin, tapi semakin condong miring ke musola. "Nih beringin mau roboh apa gimana sih?" Putra membatin khawatir. Lalu dia beranjak dari musola itu, tidak ingin ambil resiko tertimpa pohon. "Jadi tuh pohon gerak, Put?" tanya saya. "Kayaknya iya, Pak. Gak suka saya mengaji," jawabnya. "Ah, gila tuh tempat, ngeri banget sih," respon saya. "Terus penampakan apa lagi yang kamu lihat, Put?" Saya jadi penasaran dibuatnya. Sejenak Putra terlihat berpikir, mencoba mengingat-ingat pengalamannya. "Oh, ini Pak, ada penampakan noni-noni Belanda sama anak-anak bulenya." "Apa itu sebutan anak Belanda zaman dulu, Pak?" "Sinyo." "Nah, iya itu Pak, noni-noni Belanda sama sinyo-sinyo Belanda," kata Putra menegaskan. "Ngapain mereka? Kan kalau dari pagi sampai sore yang wisata ke hip-hipura itu manusia. Nah, malam-malam tertentu gantian mereka yang wisata ke situ sekeluarga," terang Putra. "Kalau penampakan kayak setan yang ngetop gitu ada nggak, Put?" tanya saya lagi. "Setan ngetop gimana tuh, Pak?" Putra balik bertanya karena bingung. "Itu loh, kayak kunti, pocong, gendruwo, kalong wewe, tuyul," terang saya. "Oh itu, ada Pak. Saya pernah lihat kuntilanak suka terbang dari pohon satu ke pohon lainnya. Terus tuyul, saya suka lihat mereka di kebun jagung," terang Putra. "Ngapain mereka ke situ? Wujudnya bener gak sih kayak yang suka digambarkan di TV?" tanya saya. "Joget-joget aja Pak, mantatin saya, udah gitu hilang. Saya ngelihatnya ada takut juga lucu juga sih," kata Putra sambil tertawa. Putra menerangkan bahwa kurang lebih benar penggambaran tuyul di TV-TV. Wujudnya anak-anak, kepalanya botak pelontos.
Ada gigi seperti taring keluar dari mulut di sudut bibir bawahnya. Hanya mengenakan kain yang dibuntal seperti popok dan bola matanya putih semua, mengkilat seperti kelereng. Namun demikian, sosok yang lebih sering menunjukkan diri adalah sosok manusia yang dirantai yang beberapa waktu lalu membuat Putra bermalam di halte bis. Meskipun Putra tidak melihat pun, hanya dengan mendengarkan dari lantai atas kamarnya, dia tahu dari bunyi tanda kehadiran mereka. Suara rantai kaki dan bandul bola besi yang diseret. Telah 2 bulan Putra tinggal di Hip Hip Hura. Dia semakin terbiasa dengan suasananya, makin terbiasa dengan para penghuninya. Tapi jika sudah sendirian dan di atas jam 9 malam, dia memilih tidak sholat atau mengaji lagi di musola gazebo dan memilih melakukannya di ruangannya karena terlalu banyak gangguan. Rekan kerja di Hip Hip Hura selain Anton yang akrab juga dengannya adalah Teddy. Putra menunjukkan foto mereka bertiga ke saya di handphonenya. "Ini Anton, yang ini yang namanya Teddy, Pak," katanya sambil menunjuk ke layar handphonenya. Pada waktu tertentu di luar jam kerja, mereka bermain futsal. Teddy ini kerap kerasukan, atau bahasa lebih umumnya, kesurupan, saat sedang berada di Hip Hip Hura. Saat kesurupan, ada kalanya dia membentak-bentak Putra. Suaranya berubah-ubah, kadang suara laki-laki, kadang suara perempuan, suara nenek-nenek, suara kakek-kakek, suara berlogat bule, dan suara anak-anak. "Bentak-bentak gimana, Put?" "Kayak gini, Pak. Pergi kamu dari sini. Pergi kamu. Pergi." Begitu Putra memperagakan Teddy saat sedang kesurupan. Ada yang nangis juga, ada yang teriak-teriak, ada yang merintih minta tolong, tambahnya. "Pernah saya mimpi serang banget, Pak," kata Putra. "Mimpi apa?" "Saya melihat penyiksaan sadis banget, Pak. Ada yang kepalanya dihantam balok, ada yang ditusuk-tusuk perutnya, dadanya, matanya, ada yang kepalanya dipancung, ada juga yang ditembak, ada yang dicambukin sampai berdarah-darah, ada yang diperkosa rame-rame juga. Hi, serem, Pak. Ngeri saya kalau ingat," urai Putra sambil bergidik. "Tunggu dulu, penyiksaan kata kamu?" tanya saya. "Iya, Pak, penyiksaan," kata Putra menegaskan. Menurut catatan sejarah, di lokasi wisata tersebut memang pernah terjadi penyiksaan sekaligus pembunuhan. Dahulu tahun 1942, saat tentara Jepang datang ke Indonesia sampai akhirnya masuk ke kota tersebut. Setelah melucuti militer Belanda, hari-hari berikutnya mereka mulai menangkapi orang-orang Belanda, bahkan pribumi yang dianggap simpatisan pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian mereka digiring ke sebuah lokasi. Disitulah akhir hidup para tawanan tentara Jepang ini. Sampai sekarang pun kuburan para korban kekejaman Jepang masih ada tidak jauh dari tempat yang sekarang menjadi lokasi tempat wisata tersebut. "Oh, jadi dulu di situ tempat pembantaian, Pak," respon Putra. "Iya, kebetulan saya juga penggemar sejarah. Setahu saya emang begitu," timpal saya. "Jangan-jangan setan yang kayak zombie yang suka jalan-jalan kakinya dirantai itu arwah gentayangan para korban ya, Pak?" kata Putra dengan nada miris. "Bisa jadi, Put," respon saya. Saat mengatakan demikian, Putra menunjukkan ke saya lengannya merinding. Herannya saya sebenarnya juga merinding. Jujur saja, sebelum Putra menceritakan perihal mimpinya itu, saya sedikit sangsi akan penampakan dan aktivitas makhluk gaib di Hip Hip Hura dan cerita-ceritanya. Namun dengan adanya kecocokan bahwa memang di lokasi itu pernah terjadi tragedi berdarah yang brutal membunuh banyak jiwa, saya jadi yakin akan kebenaran cerita pengalaman menyeramkan Putra di sana. Suatu malam Putra kemalaman pulang sehabis bermain futsal. Dikarenakan sehabis bermain futsal, Anton dan Teddy mengajaknya nongkrong di kafe kopi. Keasikan ngopinya sampai lupa waktu sudah pukul 11 malam. Segera Putra berpamitan kepada kedua sahabatnya. Biasanya selesai futsal, maksimal pukul 9 malam dia sudah beranjak pulang dan tiba di Hip Hip Hura setengah jam kemudian. "Aduh sialan, kemalaman nih. Mudah-mudahan gak ada yang aneh-aneh," gumamnya saat membuka gerbang depan Hip Hip Hura. Waktu sudah menjelang tengah malam. Dia lalu berjalan menyusuri paving block dengan waspada, siap-siap akan kemungkinan penampakan. Meskipun sudah semakin terbiasa dengan kehadiran makhluk tak kasat mata, tetap saja Putra tidak berharap bertemu langsung dengan mereka. Toh mereka memang tidak setiap malam juga muncul. Lebih seringnya Putra mendengar suara-suara. Itu pun Putra sudah berada di ruang atas, tidak melihat mereka. Prinsip Putra, masing-masing ya, jangan ganggu. Begitu dia selalu seolah menyapa saat mendengar seperti ada suatu aktivitas dari mereka yang tak kasat mata. Normalnya,
Manusia jika melihat sesuatu yang ganjil, bukan hal yang dilihat sehari-hari, apalagi wujudnya menyeramkan pula, pasti respon pertamanya kaget, kedua takut, lalu selanjutnya tergantung kesiapan mental. Ada yang memberanikan diri, ada yang diam terpaku karena lemas, dan ada yang tetap ketakutan setengah mati, sampai-sampai berteriak histeris lalu lari terbirit-birit. Ada pula yang pingsan di tempat, atau bahkan ada yang sampai kencing di celana. Beberapa meter Putra berjalan tanpa bertemu hal yang ganjil. Saat belokan kedua dekat kebun sayuran, Putra dikejutkan oleh penampakan yang mengerikan sekaligus mengenaskan. Sesosok laki-laki usia sekitar 50 tahunan. Perawakannya sedikit tambun namun tidak pendek. Lehernya miring ke kanan, lidahnya menjulur mengeluarkan air liur. Matanya terbuka membelalak, tapi air matanya bercucuran, dan kakinya seperti menjinjit tapi tidak menyentuh paving block, mengapung 30 cm dari permukaan paving block. Sosok itu bersuara seperti suara orang yang tercekik. Putra kaget bukan kepalang. Seluruh darahnya terasa berdesir turun ke kakinya. Jantungnya berdegup kencang, namun lututnya lemas. Baru kali ini sosok itu dilihatnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, apalagi ini? Kata Putra sambil berjongkok. Putra menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Sesaat Putra mengintip dari celah jemarinya. Sosok itu masih di depan menghadangnya. Tolong jangan ganggu saya, jangan nunjukin seperti ini. Saya di sini cuma ingin bekerja. Tolong pergi, kata Putra mencoba berkomunikasi dengan sosok tersebut. Dijawab demikian oleh sosok tersebut. Putra masih berjongkok sambil menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Lalu dari celah jemarinya, dia melihat sosok itu seperti membalik badan perlahan, meskipun tetap mengapung, kemudian berlalu dari hadapannya. Keesokan harinya, Putra menceritakan apa yang dilihatnya kepada Anton dan Teddy. Apa kata lo? Kayak orang kegantung, tanya Anton. Iya, kayak orang kecekek gitu, tegas Putra lagi. Lalu Anton bertanya ciri-ciri orang yang seperti menggantung itu bagaimana. Putra pun menjelaskan. Kemudian Anton merogoh saku celananya, mengambil handphonenya. Dia melihat-lihat galeri foto yang tersimpan dalam folder handphonenya, mencari sebuah foto rupanya. Lalu dia berkata, "Coba lu lihat, kayak bapak ini gak yang semalam lu lihat?" Tanya Anton sambil menunjukkan layar handphonenya kepada Putra. Putra meraih handphone Anton demi lebih jelas melihat foto bapak yang dimaksud. "Ya Allah, bener Ton, yang gua lihat bapak ini," kata Putra wajahnya berubah pucat. Anton menunjukkan foto pada momen ulang tahun si bapak sekitar 1,5 tahun yang lalu yang dirayakan di Hip Hipura bersama seluruh karyawan. "Lo tahu nggak siapa bapak ini?" tanya Anton. Putra menggelengkan kepalanya. "Namanya Pak Dwi. Dia pimpinan Hip Hipura sebelumnya," terang Anton. 1 bulan setelah perayaan ulang tahunnya itu, Pak Dwi ditemukan tewas gantung diri di pohon mangga di belakang gudang. Rumor yang beredar, dia bunuh diri karena frustasi istrinya selingkuh dengan lelaki lain. "Ton, Ted, gua minta jangan bilang siapa-siapa ya kalau gua ngelihat arwahnya Pak Dwi. Cukup kita-kita aja yang tahu," pinta Putra kepada 2 sahabatnya. Namun entah siapa yang tidak bisa menjaga rahasia. Seminggu kemudian, Putra dipanggil menghadap direktur utama tempat wisata itu. Hal itu dikarenakan penampakan arwah Pak Dwi menjadi topik pembicaraan di kalangan karyawan. Pesan Pak Direktur Utama kepada Putra agar kabar yang menggegerkan ini jangan disebarkan ke kalangan luar. Begitu Putra keluar dari ruang dirut, dia menggerutu. "Dasar, kalau nggak Anton ya si Teddy nih yang ember. Udah aku bilang jangan bilang siapa-siapa." Bulan berganti bulan, lalu tahun berganti tahun. Tidak terasa sudah 5 tahun Putra bekerja di sana. Setelah musim libur lebaran tahun itu, Putra mengambil jatah cutinya. Dia lantas pulang kampung untuk berlebaran ke keluarganya. Saat kembali lagi ke kota tersebut, dia membawa seorang teman sekampungnya untuk diajak bekerja di Hip Hipura. Baru 4 hari bekerja, saat jam operasional Hip Hipura selesai, teman sekampungnya itu bilang kepada Putra ada keperluan yang harus dibeli di pasar. Namun, sampai malamnya temannya itu tidak kunjung kembali ke Hip Hipura. Keesokan malamnya, ibunda Putra menelponnya. Ibundanya meminta Putra berhenti bekerja di Hip Hipura. "Tata ngasih tahu emak, di tempat kamu kerja banyak juriknya," kata ibunya Putra. Ternyata teman sekampung Putra itu bukan ke pasar, melainkan kabur balik lagi ke kampung. Dia tidak setahan Putra menghadapi gangguan-gangguan makhluk tak kasat mata penghuni Hip Hipura. "Sudah nak,
Emak sama bapak juga gak mau ada apa-apa sama kamu. Emak mana tega anaknya harus terus-terusan ditemenin jurik di tempat kerjanya. Kamu berhenti ya nak dari situ, cari kerja di tempat lain aja. Atau kalau kamu mau pulang kampung lagi juga gak apa-apa. Emak, bapak sama adik-adik udah gak kenapa-napa, urai ibunya lagi. Putra pun sebenarnya saat bertahan di Hipipura kerap melamun, berpikir apakah dirinya masih waras atau tidak dengan hidup berdampingan dengan para penghuni Hipipura yang sesekali menampakkan diri di hadapan putra dengan berbagai wujud. Di sisi lain, dia juga berpikir bahwa mungkin mereka para arwah-arwah itu mencoba menyampaikan sesuatu kepadanya. Jika keberaniannya sedang muncul, putra mencoba mengambil gambar video penampakan makhluk tak kasat mata melalui kamera handphonenya. Tapi herannya, dengan mata telanjang dia dapat melihat sedangkan di kamera tidak terekam. Akhirnya di tahun ke-6 setelah dia memikirkan masak-masak dengan mempertimbangkan kesehatan mentalnya dan atas desakan ibunya, putra memutuskan untuk berhenti bekerja. Saat keputusannya itu diambil sudah masuk tahun 2018. Lalu berbekal modal pesangon dan tabungannya serta pengalamannya mengurus taman dan kebun di Hipipura, putra mencoba usaha berjualan bunga di taman hias di sebuah kota. Saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia, dunia usaha terpukul. Putra akhirnya memutuskan pulang kampung. Dia tetap berjualan bunga dan tanaman hias namun secara daring. Untuk pendapatan dan kegiatan sehari-harinya, dia bekerja di usaha kuliner saya. Put, apa para penunggu Hipipura gak pernah ada yang nyamperin ke ruang atas ke tempat tidur kamu? Tanya saya. Sebenarnya ada pak, jawabnya. Kan ruangan atas tuh gak ada pintu, langsung tangga aja akses turun naik. Jadi pas saya tidur, saya merasa ada yang ngebelai-belai saya. Pas saya melek, saya melihat jari-jari panjang sama kuku panjangnya di kening saya. Saya langsung kaget dan bangun. Saya ngelihat ada sesuatu turun dari tangga, sambungnya. Wujudnya gimana put? Gak jelas pak. Jalannya tuh merayap kayak cicak, tapi tubuhnya manusia. Mukanya mirip apa ya? Bapak tahu mak lampir gak? Iya tahu. Nah, saya lihat kepalanya kayak mak lampir, tapi matanya bulat merah menyala. Oh, itu kali yang bikin panik karyawan yang tidur di Hipipura sebelum kamu, yang jatuh terus meninggal itu, kata saya menyimpulkan. Iya pak, sepertinya, kata putra. Putra menyampaikan kepada saya ciri-ciri kehadiran makhluk tak kasat mata saat dia tinggal di Hipipura. Angin yang tiba-tiba berhembus kencang sampai mampu menggoyangkan pepohonan sekitar. Burung berkicau ramai pada malam hari. Ayam-ayam pun turut berkotek. Tercium bebauan yang tidak biasanya, seperti wangi bunga, kemenyan, dupa atau bangkai. Bulu kuduk meremang berdiri. Selain bulu kuduk, bulu lengan pun juga berdiri apabila membaca, mendengar, dan menceritakan kisah hantu dan atau penampakan mereka. Itu tandanya mereka benar-benar ada dan juga kisahnya benar-benar terjadi. Bahkan boleh jadi saat ini mereka dalam kisah ini sedang menyaksikan kalian. Hal demikian bisa terjadi karena mereka tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi tetap berdoa dan selalu waspada ya. Demikian kisah alam lelembut kali ini. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah menyimak episode kali ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.